Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Baru-baru ini seorang, dia sebenarnya udah nggak dokter lagi ya, tapi orang memanggilnya Dokter Tirta. Nah, Dokter Tirta ini lumayan menghebohkan masyarakat sejak pertama kali, kalau saya taunya pertama kali heboh saat diundang podcast oleh Master Deddy Corbuzier. Nah, di situ dengan gayanya yang nyablak dan ngegas gitu, dia mencoba untuk menjelaskan pandangan dia terhadap coronavirus ini dan bagaimana pemerintah seharusnya bertindak seperti yang dia bayangkan. Nah, semenjak itu videonya menjadi viral dan kemudian banyak orang yang mencoba untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang dia ini. Dan beberapa hari, mungkin sekitar 1 minggu, dia viral di mana-mana. Semua orang seakan-akan memberitakan tentang dia, hingga pada akhirnya terjadi sebuah dispute ya. Jadi kayak berdebat pendapat dengan akun digembok di Twitternya. Dan setelah terjadi beberapa perseteruan, sampai akhirnya tiba di satu titik ternyata Dokter Tirta ini, dia bilang di situ mengaku kalah dan akhirnya dia mengalah untuk mengaku salah. Dan akhirnya dia membuat beberapa video yang merupakan klarifikasi yang terlihat dia di situ agak lebih kalem dan sebagainya. Nah, mungkin buat beberapa orang yang nggak sempat ngecek sosial media, seringnya nonton Netflix dan sebagainya, nggak sempat tahu siapa dia, atau mungkin pengen juga tahu siapa sih Dokter Tirta ini tadi. Nah, ini sedikit latar belakangnya. Dan untuk kalian semua yang pengen mengetahui Dokter Tirta ini siapa, ini adalah biodatanya, biodata singkat yang saya dapatkan dari internet. Namanya adalah Tirta Mandira Hudi. Dia ini lahir pada tanggal 30 Juli 1991 di Solo. Umurnya sekarang kalau dihitung ya berarti 28 tahunan atau 29 ya tahun ini jalan. Dia adalah angkatan 2009 di Fakultas Kedokteran UGM dan lulus secara cum laude pada tahun 2013. Teman-temannya ini manggil dia dengan sebutan yang unik, Cipeng. Karena kalau nggak salah itu dari dia ini menganggap kalau dia adalah ketua klan gerombolan-gerombolan pengemis. Sama kayak kalau di film Pemanah Burung Raja Wali, ini namanya Kaipang. Jadi orang-orang melarat, orang-orang yang berkekurangan, yang mengemis, kemudian tapi mereka membentuk satu perguruan silat. Tapi ini hanya jokes di antara mereka. Dan beliau ini diketahui amat mengidolakan salah satu dosennya, yaitu Profesor Iwan, yang beliau ini akhirnya meninggal dunia. Bahkan di saat mereka ini, si Dokter Tirta ini mengaku kalau dia ini terinspirasi dari gerakan beliau, sehingga makanya dia sekarang ini benar-benar ngotot untuk berusaha seperti kemarin mengadakan APD dan berusaha untuk membantu di garda terdepan dalam pemberantasan corona ini tadi. Tapi kembali lagi, pria yang ternyata lebih sukses, dikenal sebagai seorang pengusaha pembersih servis, pembersih sneakers ini, ternyata dianggap lebih nyerempet-nyerempet ke politik dibandingkan benar-benar tulus untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya itu tadi. Dan yang lebih saya tertarik lagi adalah sebenarnya apa sih yang terjadi, karena semenjak kemudian dia hebohkan itu tadi, muncul dua buah pendapat yang berbeda. Satu yang mendukung dia, satu lagi yang tidak mendukung si Dokter Tirta ini tadi. Bahkan yang nggak mendukung ini menganggap kalau Dokter Tirta ini diasosiasikan dengan satu gerakan politik tertentu. Nah, mengapa kok kemudian arahnya menjadi ke sana? Dan saya lebih tertarik untuk membahas tentang hal tersebut karena ini adalah sesuatu yang memang terjadi di masyarakat. Bagaimana kemudian Dokter Tirta ini yang awalnya dianggap sebagai seorang hero, tiba-tiba sekarang ini seakan-akan semuanya itu berpindah, berbalik arah. Malah sekarang ini yang banyak diangkat adalah sisi yang sebaliknya ini tadi, yang tidak menyukai Dokter Tirta ini tadi. Begitu juga dari laman-laman medsos yang saya lihat, beberapa yang awal dulu selama seminggu ke belakang itu berusaha untuk menyanjung-nyanjung beliau ini tadi. Nah, akhirnya terus tiba-tiba di belakang-belakang ini mencoba malah menggali masa lalunya, menceritakan dia siapa, dan kayaknya semua ini berpindah. Sehingga buat saya yang lebih menjadi pertanyaan ini adalah mengapa publik yang cepat sekali berpindah dukungan dari tadinya mendukung terus kemudian saat ini malah kontra terhadap si Dokter Tirta ini tadi.
Ini adalah sesuatu yang menjadi pertanyaan saya dan mencoba mencari tahu, dan akhirnya memang ini endingnya adalah ke sesuatu yang pernah saya bahas sekitar 8 bulan yang lalu. Nah, jika Anda semua atau kalian semua pengen mengetahui kenapa Dr. Tirta yang ini tadi awalnya jadi hero, sekarang kembali lagi ke zero, terus kemudian dikomentari sama banyak orang, di luar setuju atau tidaknya ya, nanti di ending saya akan cerita. Ini adalah satu teori yang mungkin akan membawa satu sinar terang terhadap apapun yang sekarang ini coba untuk kita mengerti. Mengapa seseorang yang awalnya disukai terus kemudian jadi dibenci? Mengapa sesuatu itu jadi seperti hitam dan putih? Dan mengapa saat sebuah dukungan politik terjadi, semua orang ini kalau sudah berpihak di satu tempat, dia jadi fanatik sekali. Nah, fanatisme ini apakah memang terbentuk oleh sesuatu, ataukah memang itu memang benar adanya? Ini adalah teorinya. Nah, ini adalah satu penjelasan tentang teori post-truth atau pasca kebenaran. Saya akan bacakan satu pembahasan tentang teori ini dari salah satu blog ruangguru.com. Oke, ini dari situs blog punya Mas Belva ini di sini nih. Sekarang saya akan jelaskan apa sih era post-truth itu. Sebetulnya frasa itu sudah dipakai lama sekali, tahun 92 oleh Steve Tessick. Oke. Dalam tulisannya The Government of Lies dalam majalah The Nation, ia menulis, kita sebagai manusia yang bebas punya kebebasan menentukan kita ingin hidup di dunia post-truth. Nah, pas waktu dia menulis itu, si Tessick ini menggunakan satu studi case ini adalah Perang Teluk dan Iran. Tahun 2004, Ralph Kayes di The Post-Truth Era bersama komedian Stephen Colbert juga membicarakan hal yang kurang lebih sama, yaitu truthiness. Kata ini mengacu kepada sesuatu yang seolah-olah benar padahal nggak benar sama sekali. Sampai post-truth mengalami puncaknya di tahun 2016. Nah, dua peristiwa yang menjadi momentum utama saat itu adalah keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa atau Brexit. Kalian boleh googling tentang itu. Dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Di 2016, post-truth bahkan menjadi word of the year, kata-kata yang paling sering dicari di kamus Oxford. Oxford sendiri mendefinisikan post-truth sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal. Nah lo, tahu artinya post-truth itu apa? Artinya fakta itu nggak penting lagi, nggak pengaruh. Yang lebih berpengaruh adalah opini masyarakat dan emosi serta keyakinan personal diri kita. Inilah yang membuat seseorang menjadi fanatik terhadap orang yang lainnya. Kalau sudah lihat seseorang dikaitkan dengan sesuatu yang lainnya seperti itu. Makanya ada yang dia tetap istilahnya setia kontra sama pemerintah, ada yang setia mendukung pemerintah apapun yang terjadi. Nah, inilah yang membuat semua seakan-akan hitam dan putih, dan apapun yang terjadi di antaranya itu selalu ditarik magnet menuju ke dua hal itu tadi. Nah, maksudnya bagaimana? Simpelnya, era post-truth ini adalah era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran. Bagaimana kebohongan bisa menyamar menjadi kebenaran? Dengan memainkan emosi dan perasaan tadi. Itu kuncinya. Jadi emosi dan perasaan. Nah, ini diungkapkan oleh Paul Joseph Goebbels. Kebohongan yang diceritakan satu kali adalah kebohongan, tapi kebohongan yang diceritakan ribuan kali akan menjadi kebenaran. Nah, tidak bisa dimungkiri bahwa media sosial membuat informasi jadi lebih riuh dan bising. Tiap menit ada foto dan status baru yang diupdate dan bikin kita jadi ketagihan ngeliatin smartphone. Ada berita yang beranak pinak. Kalau kita tinggal HP 3 jam aja udah ada video viral baru. Pagi ada anak kecil nyanyi, terus tirai belakangnya jatuh dan ngebuat dia jerit. Tahu-tahu siangnya ada rame prank ojol. Malamnya Keke udah live Instagram aja bareng Rio Ramadan. Nah, ini kayaknya dibuat sekitar 3-4 bulan yang lalu, karena sekarang sudah putus mereka berdua. Inti dari paragraf di atas adalah saat ini putaran informasi bergerak cepat sekali, berubah, bergerak, bertambah, dan berkembang biak. Arus ini yang kemudian dimanfaatkan oleh kebohongan-kebohongan buatan, yang akhirnya ngebuat kita itu ngerasa kalau kebohongan tadi adalah kebenaran, dan disitulah bahaya dari post-truth itu sendiri. Kita jadi susah membedakan mana informasi yang benar dan mana yang enggak. Nah, ini ada sedikit image yang menjelaskan
karakter utama dari politik post-truth. Ini kalau di politik ya. Yang pertama, dia mengaduk emosi masyarakat. Yang kedua, mengabaikan data dan fakta. Yang ketiga, memviralkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Yang keempat, menggabungkan gerakan populer dengan teori konspirasi. Nah, ini biasanya kita akan ketahui. Menggaungkan narasi buatan terhadap kejadian tertentu. Dan keenam, membangun opini dengan mengindahkan kebenaran dan fakta yang menguntungkan satu pihak. Nah, kalau ada 6 ini tadi, berarti kita tahu bahwa sebenarnya ini adalah pesanan orang. Satu kebenaran yang difabrikasi. Post-truth ini sih biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dia berteman sama berita hoax dan korbannya adalah orang-orang yang nggak suka nyimak. Dengan menebarkan bibit-bibit hoax ke dalam pusaran arus informasi yang cepat ini, orang bakal mengira kalau berita itu benar adanya. Belum lagi kalau ada akun-akun bayaran yang memang sengaja menyundul atau berkomentar tentang berita hoax tadi, dan jadilah kita itu makin percaya sama berita itu tadi. Nah, jadi kamu sekarang sudah kebayang bahayanya post-truth ini seperti apa? Ada lagi contoh yang lainnya, yang ini cukup menarik. Zaman dulu ada yang broadcast buat nyebarin SMS doa ke 10 teman biar lulus ujian nasional. Dan buktinya kalian semua percaya-percaya ada, karena di balik itu mereka memainkan emosi kalian dengan membawa ayat-ayat suci, atau mungkin dengan membawa kalau ternyata nanti lulus ini adalah sebuah apa dan bagaimana. Nah, ini yang membuat orang-orang ini tadi mengabaikan ini berita dapat dari mana, betul atau tidak, tapi karena memang dia dimainkan oleh emosi itu tadi, maka dia ingin segera membagikan ke orang-orang yang lainnya. Kesimpang siuran informasi dan susahnya membedakan mana fakta dan bukan ini sedikit banyak membuat kita punya keraguan sama validitas sumber informasi. Bisa jadi salah satu sebab data dari Ipsos Mori Veracity Index bilang kalau kepercayaan orang Inggris terhadap jurnalis cuma 26% saja, jauh di bawah perawat. Kalau menurut kamu di Indonesia gimana? Nah, ini di sini ada indeksnya, kalau bisa dilihat nanti masuk aja, cari aja di blog di Ruang Guru tentang post-truth era. Nah, ini mungkin yang bisa dijelaskan tentang bagaimana seseorang bisa jadi fanatik terhadap sesuatu. Karena terkadang mereka memang ingin mendengarkan apa yang mereka dengar. Mereka tidak ingin menyimak berita yang sebenarnya ada. Dan mereka biasanya sudah men-setup kalau si A ini nyebelin, ya udah, apapun yang keluar dari mulutnya itu akan nyebelin buat dia. Nah, ini hati-hati sekali untuk mengkonsumsi berita seperti ini, apalagi di era di mana kita sekarang terkurung, terkarantina, dan kita ada di rumah dan tidak bisa bersosialisasi secara langsung dan mengecek sumber berita. Ini letak bahayanya. Semakin kita berada di satu tempat dan tidak tahu kita ada di mana, apalagi ditambah dengan satu teori lagi, yaitu filter bubble, dan ini diperkeruh dengan internet, ini akan membuat kita akan semakin fanatik terhadap sesuatu. Nah, harapannya adalah satu. Yang saya prihatinkan adalah saat seseorang sudah dicap terhadap sesuatu, maka semuanya akan dianggap salah. Saat orang yang ini dicap terhadap apa lagi, dia akan selalu benar. Nah, seperti itu. Nah, bahwa sebenarnya kebenaran dan kesalahan ini adalah sesuatu yang harus kembali lagi, balik lagi, harus kita saring sebelum kita sharing. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan saat kita mendapatkan sebuah informasi. Di era di mana banyak sekali informasi datang ke kepala kita, kita harus bisa memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang salah. Compare lah atau perbandingkan satu informasi dengan informasi yang lain. Belum tentu jika kalian ternyata percaya sama satu sumber berita, dia akan selalu menyuarakan satu kebenaran. Hati-hati. Sehingga apapun itu, coba untuk ketahui mana yang benar dan mana yang kemungkinan tidak benar. Tidak segera percaya dan memakan berita apa adanya. Dan mohon tidak terlalu fanatis, karena sebenarnya semuanya itu tergantung kembali kepada tujuan dari si penyebar berita itu sendiri. Dan jika ternyata kalian sudah mengetahui, maka saringlah baik-baik sebelum kalian akan men-sharing berita itu tadi. Semoga ini adalah satu hal yang berguna dan mungkin menjawab pertanyaan semua orang, kenapa kok sesuatu yang tadinya A mendadak berubah menjadi B, atau kenapa orang ngeyel sekali dia percaya A dan dia ini nggak mau kalau didengerin bahwa B ini benar, atau sebaliknya. Nah, itu mungkin karena post-truth ini tadi. Semoga kita selalu bisa belajar, dan terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan menonton video lainnya jika ternyata kalian menyukai. Ini adalah pandangan-pandangan dan apa yang membuat saya penasaran tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Saya Denny Darko, sampai jumpa.